Sementara kereta api masih menjadi moda transportasi favorit warga jelang perayaan dan liburan Natal. Sebelumnya banyak warga yang mengkhawatirkan harga tiket kereta api ke kota-kota favorit ini naik melonjak tajam. Namun hal ini dibantah oleh pihak KAI. Jika melihat catatan dari jumlah penjualan tiket kereta api di sejumlah daerah, tiket jelang Nataru sebagian besar sudah terjual. Dan berdasarkan surat keputusan pada tahun 2018, KAI menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk penumpang komersial. Sementara itu PT KAI memperbarui persyaratan bagi para penumpang. Bagi anak berusia 6 hingga 12 tahun yang belum vaksin dapat menggunakan kereta api dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi orang dewasa yang sudah vaksinasi booster. Aturan ini disesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang kesiapan menghadapi libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah transportasi terus berbenah. Salah satunya kereta api yang menjadi moda transportasi pilihan masyarakat. Namun banyak masyarakat yang mengkhawatirkan harga tiket kereta api ke kota-kota favorit ini yang naik melonjak tajam. Apakah benar? Sore ini kita akan membahasnya bersama Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa, dan Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Sila. Ya, selamat sore Mbak Dila. Baik, kita ke Bu Eva. Bu Eva, ini apa benar ketakutan masyarakat soal harga tiket mahal di libur Nataru ini, Bu Eva? Ya, baik. Jadi mungkin sebenarnya bisa dilakukan pengecekan secara langsung ya. Kalau kita melihat dari harga tiket untuk kereta api, ini kan memang variannya ada beberapa varian berdasarkan sama lah sebenarnya di penerbangan juga seperti itu. Siapa yang memesan lebih cepat mungkin bisa dapat harga yang lebih murah seperti itu ya. Dan untuk ketentuan tiket sendiri juga saat ini kan sudah dapat dilakukan pemesanan sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan. Dan kalau mengenai berita tentang kenaikan tersebut, yang pasti kami pastikan untuk tiket KA sebenarnya tetap masih sama ya, artinya tetap mengacu pada tarif batas atas dan juga tarif batas bawah yang sudah dihitung untuk setiap relasinya seperti itu, sehingga tidak ada kenaikan ataupun lonjakan harga yang sangat signifikan. Baik, jadi sebenarnya harganya ya tetap stabil begitu ya Bu, seperti biasa aja gitu. Karena Ya, Natal ini kan, libur Natal ini kan identik atau libur-libur biasanya kan identik atau kenaikan harga begitu. Kalau misalnya tadi ya, harga sudah betul. dijawab masih stabil, kalau soal kenaikan jumlah penumpang, nah ini di libur Nataru tahun ini gimana nih Bu jumlahnya? Apakah meningkat Ya. signifikan dari tahun kemarin? Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan untuk libur Nataru kali ini memang ada peningkatan ya. Sebagai contoh misalnya kita melihat data tertinggi untuk keberangkatan penumpang tertinggi di Nataru tahun ini itu kemungkinan terjadi di tanggal 23 ya. Karena kalau kita melihat data yang ada, penjualan tiket terbanyak itu memilih keberangkatan di tanggal 23. Tercatat sekitar 34.000 sampai dengan saat ini 34.000 tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir yang akan berangkat di tanggal 23 Desember tersebut. Nah, angka 34.000 ini kalau kita melihat secara perbandingan dengan tahun lalu, di mana tertinggi itu rata-rata sekitar 27.000 untuk pengguna jasa yang berangkat di masa Nataru kemarin perharinya. Ini mengalami peningkatan ya. Hanya saja memang kalau kita bandingkan dengan di sebelum pandemi ini masih lebih rendah. Jadi kalau kita lihat saat ini mungkin rata-rata pengguna jasa yang berangkat di masa Nataru ini masih sekitar 75%-nya ya jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi di 2019 lalu. Baik, meningkat tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebelum pandemi. Baik, kita ke Ya, Pak ada Adit. peningkatan. Baik.
Pak Adit, ini gimana ngelihat animo masyarakat yang cukup tinggi melakukan perjalanan dengan kereta api? Ya Mbak Sila, ini kan sudah setelah 2 tahun kita ini berpuasa untuk berpergian ya di tahun 2020 dan 2021 ini kan, kemudian di tahun 2022 ini sejalan dengan pembatasan perjalanan, pembatasan mobilitas, dan kemudian juga lebih fleksibel untuk melakukan perjalanan, kemudian juga KAI kemudian juga meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api secara berangsur-angsur dan juga kapasitas angkut dari kereta yang ada, terutama di masa Nataru ini. Jadi saya pikir di Nataru ini saya yakin pasti akan terjadi lonjakan pengguna penumpang yang sangat besar kalau kita akan bandingkan dengan di Nataru tahun 2021, karena dari sisi pembatasan perjalanan sudah dilonggarkan, euforia masyarakat sudah semakin tinggi untuk berlibur dan berpergian, dan kemudian berikutnya kapasitas dan frekuensi perjalanan KA. Saya kemarin dapat informasi ada tambahan sekitar 50 lebih perjalanan kereta api tambahan ya Mbak Eva, ya mungkin 51 sampai 56 KA tambahan, sehingga kapasitas angkutnya mungkin kalau dibandingkan tahun 2021 perjalanan kereta apinya bisa bertambah sekitar 120%. Kemudian kapasitas angkutnya bisa lebih tinggi 190% ya. Kita harapkan meskipun belum bisa sama seperti Nataru di tahun 2019, tapi setidaknya mobilitas dan perjalanan masyarakat sudah semakin bisa lebih baik, dan harapan saya KAI dengan peningkatan kapasitas di tahun 2022 ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik juga sejalan dengan peningkatan animo masyarakat untuk berpergian. Begitu Mbak Sila. Baik, Bu Eva, tadi animo ini cukup baik begitu, tapi ada nggak dari KAI sendiri untuk mengatasi lonjakan jumlah penumpang? Apa yang akan dilakukan begitu, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita melihat dari animonya memang ada peningkatan dibandingkan tahun lalu ya. Itu sejumlah persiapan yang tadi sudah disampaikan. Kita juga menyiapkan salah satunya pemberangkatan KA tambahan ya. KA tambahan mungkin perharinya itu akan berjalan sekitar 19 sampai dengan 20 KA perharinya selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. Nah, kemudian juga tentunya sejumlah persiapan kita lakukan ya, baik dari sisi sarana tadi penambahan KA dan juga perawatannya, kita pastikan seluruh kesiapan sarana kita andal. Kemudian juga dari sisi prasarana, kita juga menempatkan sejumlah titik posko ya di area-area wilayah-wilayah yang kita anggap rawan seperti rawan longsor atau banjir. Kemudian persiapan dari alat material untuk siaga ini juga kita siapkan di 29 titik, dan dari sisi pengamanan juga kita telah siapkan 600 personil pengamanan gabungan yang juga kita bekerjasama dengan TNI Polri, dan tentunya sejumlah fasilitas lain untuk pengguna jasa ini kita siapkan juga untuk menghadapi lonjakan ya. Biasanya di masa Nataru ini mungkin akan cukup banyak yang bertanya membutuhkan informasi pada saat berada di stasiun. Nah, ini kita juga menambah petugas layanan, jadi nanti ada customer service mobile, nanti dia akan berada di area-area layanan di zona 3, di zona steril, artinya sebelum penumpang melakukan boarding ya. Nah, ini mereka akan membantu pengguna jasa yang membutuhkan informasi ataupun mengarahkan penumpang. Jadi biasanya kalau di masa-masa Nataru seperti ini, karena stasiun sangat padat, itu banyak penumpang yang mungkin berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya sehingga mengganggu flow penumpang. Nah, ini rekan-rekan dari CSM, Customer Service Mobile tadi juga akan membantu mengarahkan mereka agar flow itu tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan antrian ataupun kerumunan yang sangat padat seperti itu. Nah, kemudian dari sisi operasional KA kami juga melakukan pola penyesuaian operasi ya. Hal ini dilakukan salah satunya juga untuk mengurai kepadatan di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Jadi selama masa Nataru mulai tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, karena memang kurun waktu ini tingkat penjualan tiket tertinggi memilih jadwal di tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember ya. Sehingga pada kurun waktu ini ada 7 KA yang kebijakannya itu dia bisa berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani naik turun penumpang dan juga di stasiun Karawang. Nah, sehingga kita harapkan pengguna jasa bisa memiliki alternatif untuk
memilih stasiun tidak harus ke Gambir atau ke Pasar Senen, tapi mungkin bisa juga ke stasiun lainnya seperti Jatinegara, kemudian ada juga Bekasi, Cikarang, dan juga Karawang. Kalau untuk 7KA yang terbaru ini, KA-KA-nya apa saja? Nah, kalau ingin mendapatkan informasinya nanti bisa juga langsung menghubungi KAI 121 ya, seperti itu. Jadi dari 7KA ini, 3KA diantaranya ini dia berhenti di stasiun Jatinegara, itu ada Argo Muria, kemudian juga ada sejumlah KA lainnya, dan 4 KA lainnya itu berhenti di stasiun Karawang. Nah, sehingga kita harapkan masyarakat itu bisa memiliki alternatif untuk naik kereta. Tapi mungkin yang harus diingat bahwa pada stasiun Jatinegara tersebut hanya melayani naik turun penumpang, tapi tidak melakukan penjualan tiket. Nah, untuk penjualan tiket tetap dilakukan melalui jalur online, itu bisa melalui pemeriksaan melalui KAI Akses ya, ataupun agen penjualan resmi lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT KAI. Nah, ini mungkin bisa kita informasikan kembali menjadi informasi dari masyarakat. 3KA yang berhenti di Jatinegara itu melayani naik turun penumpang itu ada Argo Muria, kemudian Taksaka Tambahan, dan juga Majapahit ya. Dan 4KA lainnya yang berhenti juga melayani naik turun di Karawang, stasiun Karawang, itu ada Kertajaya Tambahan, kemudian Berantas Tambahan, KA Jakatingkir, dan juga KA Tawang Jaya. Baik, jadi nanti masyarakat agar diminta aktif begitu ya yang ingin berpergian untuk ngecek informasi di sistemnya KAI. Lalu Bu Eva, ini kita kalau melihat fenomena bencana ini kan banyak terjadi begitu akhir-akhir ini. Karena curah hujan yang tinggi juga kerap terjadi. Biasanya rel kereta api ini kadang suka terendam. Apa antisipasi dari KAI terkait hal ini? Ya, baik. Jadi tadi ya kami menempatkan petugas-petugas di sejumlah titik rawan longsor ya. Ada 29 titik kita tempatkan posko petugas khusus yang selalu melakukan pengecekan dan pemantauan. Kemudian juga kita menempatkan alat material untuk siaga di sana seperti misalnya batu balas dan sejumlah alat lainnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi-kondisi yang di luar prediksi kami, artinya karena faktor eksternal, penanganan ini kita upayakan dapat segera dilakukan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk operasional KA ini bisa kembali lancar, normal dan aman. Dan namun untuk saat ini kita pastikan dari keseluruhan titik rawan tersebut dalam kondisi aman ya untuk saat ini. Kita pastikan hal tersebut karena memang sudah dilakukan pemeriksaan juga secara berkala dan juga secara khusus untuk menyambut Nataru ini ya. Baik, lalu kita ke Pak Adit. Pak Adit, ada nggak catatan atau apa saja yang menjadi sorotan MTI untuk KAI ini agar perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar? Ya, saya melihatnya terutama yang potensi gangguan perjalanan kereta api itu terutama yang tadi sudah kita bahas adalah pertama dalam musim penghujan ya Mbak Sila. Kemudian yang kedua adalah ya entah kebetulan atau tidak kan sekarang banyak terjadi bencana gempa bumi ya Mbak. Nah artinya dari dua hal tersebut memang KAI harus ekstra keras dalam hal untuk melakukan antisipasi, pemantauan, dan pemeliharaan prasarana, termasuk juga bagaimana melakukan tindakan tanggap darurat emergency response ketika terjadi gangguan perjalanan. Bagaimana merespon cepat untuk misalnya memindahkan ke moda yang lain, ataukah misalnya terjadi gangguan perjalanan karena gangguan lokomotif atau sarana lainnya, segera di backup dengan sarana yang lain karena ini kritikal. Dan juga misalnya ada indikasi terjadi gempa bumi ya tim dari Dinas Jalan Rel ya harus secepatnya untuk mengantisipasi apakah ada gangguan prasarana, sehingga saya pikir yang namanya safety atau keselamatan dan yang kedua adalah kelancaran perjalanan kereta api ini yang menurut saya faktor yang sangat kritikal karena di Nataru ini perjalanan kereta apinya frekuensinya bisa bertambah 2 kali lipat, jumlah penumpangnya bisa bertambah 2 kali lipat dibanding masa biasa, sehingga kalau terjadi satu gangguan itu mungkin dampaknya bisa sangat signifikan kalau tidak ditangani secara cepat. Saya rasa itu Mbak Sila. Baik, kalau tadi yang sudah disampaikan Bu Eva begitu antisipasi yang tadi disampaikan udah mencukupi untuk mengantisipasi belum menurut Pak Adit sendiri?
Ya, saya pikir itu tadi kan, dari sisi preventif ya. Kemudian mungkin yang nanti teman-teman KAI perlu persiapkan dan disimulasikan adalah bila benar terjadi gangguan, maka di titik mana harus dilakukan evakuasi penumpang, perpindahan moda, kemudian di titik mana harus di-backup dengan sarana kereta api, lokomotif cadangan atau lokomotif pengganti misalnya, dan kemudian juga, yang terkait dengan pengalihan jalur kalau memang ada jalur yang memang tidak lagi bisa digunakan, itu mungkin menurut saya memang perlu disimulasikan dengan baik sehingga kalau walaupun kita nggak berharap itu terjadi gangguan, jadi selain tadi tindakan preventif juga disimulasikan untuk melakukan tindakan tanggap darurat kalau memang hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kira-kira begitu, Mbak Sih. Baik, jadi ini persiapan juga sudah dilakukan, baik itu dari pihak KAI sendiri jelang libur Nataru bagi penumpang yang naik kereta api. Dan diharapkan perjalanan ke kampung halaman dan juga ke kota tujuan masing-masing ini bisa berjalan lancar nanti libur Nataru ya. Terima kasih Pak Aditya Dwi Laksana, Ketua Bidang Terima kasih, Mbak Sila. Perkeretaapian MTI, Ya, dan Ibu Eva selamat sore. Kairunisa, Sore, Kepala Mbak Humas Eva. PT Terima KAI kasih Daob 1 Mbak Jakarta Tia. telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.